Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam ini teman-teman ya kita kedatangan Putra Batik Sampang. Ini Terima kasih. coba ini lagi sebagai lause ya, guru di Mandarin language di Bata-Bata ini. Sempat jadi Putra Batik Sampang, terus pernah jadi lause juga di bahasa Mandarin. Ini kayak orang spesial di sini, paling spesial yang saya tunggu dari kemarin ini kedatangannya. Tapi tidak. Enggak, ini memang saya targetkan kayak memang targetkan saya ini spesial Mister. Iya. Terima kasih. Ini termasuk lause saya ini ketika saya khusus bahasa Mandarin dulu. Dan ini wax. Sebenarnya dia teman saya seperti itu. Jadi gini teman-teman ya, kita langsung ke pembahasan mungkin lebih pasnya perkenalan dulu dari Putra Batik Sampang ini. Ya, Mister perkenalkan diri Anda. Jadi apakah di sini saya pakai bahasa Mandarin apa pakai bahasa Indonesia apa Madura apa dari rumah? Bisa pakai bahasa Mandarin, mau pakai bahasa Inggris, bahasa Madura silakan. Karena saya sudah belajar bahasa Mandarin tapi sekarang ya kayaknya vakum. Jadi lebih ke bahasa Indonesia saja nggak apa-apa. Nanti bisa diselingi oleh bahasa Mandarin juga bisa seperti itu. Baik, di sini perkenalkan nama saya Abdurrahman. Di sini saya sekarang itu aktif di kampus Sitikes Nazatul Sampang, yang mana kampus saya itu terletak di Kabupaten Sampang. Ini Sampang hebat bermartabat. Oke. Jadi untuk bahasa Mandarinnya kalau nama saya itu adalah Wochang atau Niche, nama saya adalah Abdurrahman. Seperti itu. Mungkin Mr. Fau ini pasti tahu karena dulu juga pernah alumni Mandarin di Pare. Kalau Pare itu terkenal dengan wow seperti itulah, dengan bahasanya seperti itu. Udah lupa Mister. Ya nggak apa-apa, intinya dulu pernah belajar di Pare seperti itu ya. Untuk saya alamatnya saya juga sama-sama dari Banyuates. Kebetulan saya teman seperjuangan dulu di Pondok Pesantren Mambolul Bata-Bata seperti itu. Dan kebetulan pada malam hari ini saya dijadikan tamu, yaitu saya sangat bangga sekali karena saya ini the firstly di podcast oleh teman saya sendiri yang memang dia fokusnya di konten. Dia banyak kesibukan, terus dia ngonten. Saya sangat takjub sekali kepada beliau seperti itu. Oke. Untuk Instagramnya Mister mungkin ada nanti biar nambah followernya. Oke, untuk Instagram saya itu ada namanya Arman Las Vegas. Di sini sebenarnya sih saya pengen rubah Las Vegas itu karena Las Vegas itu merupakan nama negara yang mana di luar negeri sana katanya itu terkenal dengan negara yang vulgar seperti itu. Vulgar. Pengen dirubah Instagram saya tapi sulit seperti itu. Jadi ya nikmati saja. Sekarang kebetulan followernya masih 400 ya. Ya ece masih 400 lah seperti itu. Tapi kalau Putra Batik Sampang mungkin semakin nambah mungkin. Untuk Putra Batik Sampang ya kayaknya cuma nambah berapa puluh gitulah. Ya intinya seperti itulah. Dan saya sebagai followernya. Iya, apa. Sebenarnya cuman ya kita sama-sama teman seperti itu. Jadi untuk follower memang dari dulu seperti itu, bukan semenjak jadi Putra Batik ya. Bukan. Putra Batik Sampang di daerah Banyuates. Ini Kak ada sih kemarin dapat lomba itu juara berapa Mister? Kemarin kebetulan alhamdulillah saya dinobatkan sebagai juara 2 kebetulan ya, alhamdulillah. Sebenarnya sih banyak rintangan di sana. Sebelum menjadi juara 2 itu saya pernah dulu mencoba mendaftar suatu duta yang mana itu firstly jadi duta di dunia perdutaan. Memang saya belum tahu apa-apa. Jadi ya daftar seperti itu saya gagal. Gagal dengan alasan karena memang saya gugup sekali dan saya memang belum mengetahui tentang dunia perdutaan. Kita identik kalau dunia perdutaan itu pasti public speaking ya. Iya, public speaking karena kita itu adalah public figure seperti itu. Nanti kita bisa mempromosikan baik itu adalah budaya, baik itu wisata ataupun UMKM yang ada di perdutaan itu sendiri. Terserah dari perdutannya seperti itu. Terus untuk juara 2 nanti ya kemarin alhamdulillah seperti itu mewakili dari Kecamatan Banyuates. Iya. Kebetulan seperti itu. Ini ya. Sebetulnya banyak yang ikut dari Banyuates, dari Pondok Anur ada, cuma ini yang jadi juara. Juara 2-nya yang dari Banyuates. Alhamdulillah. Tapi jangan terlalu berlebihan apresiasinya. Saya jadi manusia. Ini kayak memang perlu diapresiasi. Ini karena teman saya sendiri dapat juara 2 di Putra Batik Sampang. Alhamdulillah. Lagi kan
Mister juga sempat membuka kursus bahasa Mandarin kan di Sampang. Kebetulan. Memang saya sebelum ikut dunia perdutaan itu saya membuka kursusan. Itu bukan kursusan sebenarnya, les privat dari bahasa Mandarin. Kebetulan saya ada peluang di sini di Kabupaten Sampang di sini belum ada les privat ataupun kursusan bahasa Mandarin, sehingga saya berpikir mungkin kalau saya buka les privat ataupun ngajar seperti itu, mungkin saya ada kesempatan untuk ada siswanya, siswa siapa? Ada studentnya seperti itu. Jadi awal mulanya coba-coba, tapi alhamdulillah dengan coba-coba tadi ada 2 orang yang belajar di Kabupaten Sampang. Tapi untuk sekarang saya masih vakum seperti itu. Mau mulai lagi, cuman gimana ya? Karena mungkin masih ada kesibukan dari kuliahnya seperti itu. Dari kampus ya. Dari kampus seperti itu juga. Ya pasti ada beberapa masalah. Ya pertama sengkak seperti itu ya. Jadi semua kegiatan yang identik dengan kebaikan itu pasti Allah Akbar sengkak sarah seperti itu. Iya. Jadi untuk insya Allah setelah Lebaran saya ingin buka les privat lagi seperti itu. Mohon doanya juga. Oke. Ya. Mungkin bagi teman-teman penonton yang di daerah Sampang kalau mau les privat bahasa Mandarin langsung hubungi Arman Las Vegas. Mungkin nanti. Sebenarnya mana saya Abdurrahman, cuman Arman itu mungkin kita mengambil dari AR itu Abdur, Rahman itu Rahman. Jadi Arman seperti itu. Ya. Mungkin itu adalah filosofi yang kurang kena, cuman baik seperti itu. Ikan sama dengan punya saya juga. Apa? Nama saya kan Waid, namanya Ahmad Fawaid ya kan. Tapi di Instagramnya itu AF Dolphin. Kok bisa AF seperti itu? AF-nya itu Ahmad, F-nya Fawaid. Gitu. Terus kata Dolphin itu ambil dari mana? Nah itu gak tahu saya dari mana, itu kayak cuma iseng-iseng aja gitu. Kacanya Boger itu karangan. Ya, lagi Fidal Boger sekarang. Terus Mister ini pengalamannya gimana? Selama di Kabupaten Sampang, bagaimana Sampang sebetulnya? Kebetulan pengalaman saya ya memang dari awal mula kuliah di Sampang, awal mulanya itu kan dari online. Jadi selama 1 tahun itu saya kurang mengetahui tentang seluk-beluk di Sampang. Nah, ketika saya masuk ke semester 3 itu di situ sudah mulai offline dan alhamdulillah sedikit tahu bukan tentang Sampangnya tapi tentang jalan-jalan menuju Sampang sedikit tahu. Jadi kalau misal mau ke jalan ini bisa lewat jalan ini seperti itu bisa. Terus setelah saya mengikuti perdutaan di Kabupaten Sampang yang awalnya jadi kacang ceping, tapi kacang ceping saya itu gagal. Terus saya coba lagi di Duta Batik, alhamdulillah saya dapat juara 2. Itu saya mengetahui tentang Sampang bahwasanya potensi-potensi yang ada di pemuda Sampang itu bukan cuma ada di kotanya saja, bahkan di semua pelosok desa itu banyak potensi-potensi yang bisa membuat Sampang sendiri itu bisa maju. Meskipun cuman sekedar inovasi saja. Karena sekarang itu ada lomba yang diadakan oleh Kabupaten Sampang, itu adalah Sabernova. Itu adalah beberapa inovasi untuk Kabupaten Sampang sendiri. Jadi itu nanti akan dapat hadiah seperti itu. Kalau inovasi itu memang terbukti dan juga inovasi itu memang layak dijadikan kemajuan untuk Sampang, pasti dapat hadiah seperti itu. Bisa dicek di Sabernova Sampang. Mungkin di deskripsi nanti teman-teman ya. Siap. Itu pakai pendaftaran apa gimana? Iya, pakai pendaftaran karena itu ruang lingkupnya bukan cuma masyarakat. Di situ ada ASN, ada pemerintah desa dan juga lain-lain seperti itu. Lombanya seperti itu. Bebas yang mau ikut siapa gitu. Bebas. Kita kalau dari masyarakat umum bisa ikut dari masyarakat umum, kalau dari ASN bisa ASN, kalau pemerintah desa ya bisa pemerintah desa seperti itu. Berarti tergantung yang mau ikut, terserah siapa saja gitu, bebas ya. Ya sebenarnya ini melenceng pertanyaannya dari perdutaan Sampang terus ke Sabernova. Enggak apa-apa gini. Nanti para audiens bisa mengikuti seperti itu karena kadang kita di kabupaten itu kalau ada di kecamatan lainnya itu mungkin kurang update seperti itu. Kurang ingin mengetahui tentang sesuatu yang ada di Kabupaten Sampang. Bahkan sekarang Kabupaten Sampang ini banyak inovasi yang dirubah, banyak tempat-tempat seperti contoh lapangan Wijaya Kusuma di sana sekarang alhamdulillah katanya mau diubah menjadi bundaran atau semacam apa seperti itu, saya kurang tahu karena ya memang isu-isunya seperti itu. Sekarang sudah mulai pembuatan ya kayak bundaran seperti itu. Memang Sampang menurut saya Mister memang banyak kemajuan sih ketika dipimpin oleh Haji Slamet atau bisa disebut dengan Pak Slamet. Iya, Pak Slamet atau di Sampang itu biasanya Ciap seperti Ciap, Abaidi, dan sebagainya.
Ya memang banyak kemajuan kayaknya pas di memang banyak bupatinya pasti. pas dipegang Ciap ini ya CID ini ya. CID. Ini Mister, kembali ke Putra Batik Sampang tadi. Mister, kenapa sih kok bisa mempunyai inisiatif mau ngikut lomba Putra Batik Sampang? Ya, sebenarnya di dunia perdutaan itu saya memang berinisiatif sekali. Karena yang pertama ya pasti karena saya ingin menambah relasi. Menambah relasi pertama. Terus yang kedua, kami kan sebagai anak muda itu dikenal dengan agent of change. Agent gitu. of change, Terus ya. di situ kami harus membuat suatu perubahan seperti itu. Dan kebetulan saya ada di Duta Batik yang mana mungkin memang harus ini saya itu harus mengangkat batik-batik yang ada di kabupaten, khususnya ada yang ada di Kecamatan Banyuates seperti itu. Di Kecamatan Banyuates itu sangatlah banyak batik-batik seperti contoh batik Nepa, batik Ada emangnya? ada batik Nepa itu ada identik dengan di Nepa itu ada pulau, ada airnya, ada ikannya dan ada sebagainya. Mungkin nanti bisa dicek ya, kalau mungkin bisa dicek di Google mungkin pasti ada batik Nepa. Batik Nepa gitu ya. Batik Nepa Mandala seperti itu, batik Nepa Mandala. Saya sendiri nggak tahu Mister, kalau di Nepa ada Pasti memang nggak tahu. kayak nggak terkenal ya kayaknya. Ada juga batik Raden Segoro. Batik Raden Segoro itu mungkin batik yang ada di pucuk Nepa itu kan merupakan Raden Sugoro. kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah memang dari filosofinya diambil dari situ seperti itu. Banyak pengrajin batik yang ada di Kecamatan Banyuates ini, diantaranya ada di Muntor, ada di Telaga sendiri juga ada mungkin, tapi kurang masyarakat di sini mungkin kurang mencintai produk lokal. Ya. Sebenarnya sih mungkin bukan kurang mencintai produk lokal, karena mungkin mereka belum tahu bahwasanya di Banyuates ini ada batik seperti itu. Iya. Sebenarnya batik di Banyuates itu sangatlah bagus. Kalau kita membuat acara, baik itu di acara keluarga, dibuat seragam, pasti sangat bagus sekali, karena selain di situ ada makna tentang Nepanya, mungkin kita lebih bangga menggunakan batik yang dibuat oleh kecamatan kita sendiri. Produk lokal seperti itu, meskipun ya agak mahal. Meskipun agak mahal, pastinya agak mahal karena di situ adalah batik tulis seperti itu. Batik tulis itu pasti mahal seperti itu. Oh iya Mister, soalnya gini, sekarang kan juga banyak ya muda-muda sekarang sudah kayak bukan mencintai produk lokal, tapi kayak lebih mencintai produk yang dari luar. Iya, gitu. seperti itu. Soalnya yang dari luar tuh kayaknya lebih bagus gitu, kayak lebih, ya intinya lebih bagus lah gitu, daripada lebih murah lagi daripada produk lokal, tapi harganya agak mahal. Terus kayak kain kualitasnya ya kayak biasa aja gitu lah. Tapi kalau memang menurut saya memang seharusnya kita berkorban dulu gitu. Kalau misalnya kita berkorban untuk membeli produk Sampang dulu, pasti ke belakangnya apa yang akan terjadi pasti lebih murah juga. Pasti lebih murah, semakin banyak yang diproduksi pasti semakin murah di situ. Lebih baik seperti itu memang. Memang harus mencintai produk lokal ya, karena saya sendiri sebelum terjun ke dunia Duta Batik memang saya belum tahu tentang batik yang ada di Kecamatan Banyuates ini apa ya sebenarnya. Belum tahu. Alhamdulillah dengan mengikuti Duta Batik di situ saya bisa saya bisa mempromosikan batik yang ada di Kecamatan Banyuates seperti itu dengan mengikuti lomba Duta Batik di Kabupaten Sampang seperti itu. Batik-batik yang dipakai tuh khas Banyuates. Batik yang saya pakai kebetulan khas Kecamatan Banyuates. Kebetulan dari Banyuates saya itu ada 2 pasang. Itu ada dari mana itu, saya ada Putri Dian dan juga saya sendiri dari Telaga seperti itu. Ada 2 pasang dari Kecamatan Banyuates seperti itu. Kebetulan yang kami pakai ya memang batik-batik yang ada di Kecamatan Banyuates seperti itu, bukan batik-batik yang ada di kecamatan lainnya seperti itu. Karena memang selagi kita bangga dan juga kita harus mengapresiasi batik yang sudah dibuat oleh nenek moyang kita seperti itu, batik-batik yang ada di Kecamatan Banyuates. Daripada nanti diakui oleh luar negara, Mister, gimana nanti kalau udah hilang produk kita gitu. Bahkan batik ini katanya juga mau diakui oleh negara lain seperti itu. Kami selaku Putra Batik Sampang, bukan ke itu, kami selaku bangsa Indonesia harus mengatakan tidak ketika budaya batik itu mau diakui oleh negara lain. Tidak, untuk dikatakan batik ini produknya luar negeri tidak, tapi batik ini memang produk asli Indonesia seperti itu. Memang
disahkan oleh UNESCO tanggal berapa gitu, intinya bulan Oktober seperti itu. Iya. Saya lupa apa 9 Oktober seperti itu disahkan oleh UNESCO. Memang batik ini memang dari negara Indonesia seperti itu. Oh iya Mister. Terus kira-kira Mister ini putra batik ya, putra batik ini kok bisa ada putra batik sih di Sampang? Mister tahu nggak alasannya kenapa gitu? Kira-kira kenapa? Kenapa sih harus ada putra batik di Kabupaten Sampang? Karena sebenarnya duta-duta yang ada di Kabupaten Sampang itu banyak. Cuman yang lebih fokus ke budayanya, lebih fokus ke batiknya itu tidak ada. Sehingga kalau di Madura itu memang benar-benar yang terkenal itu adalah batik Pamekasan. Batik Pamekasan. Batik Pamekasan itu memang lebih terkenal kayaknya seperti itu. Sehingga batik Sampang ini tidak ada seperti itu, mungkin tidak ada. Terus di situ dengan adanya putra batik kita itu memberitahukan kepada masyarakat bahwasanya batik di Kabupaten Sampang itu juga lebih bagus daripada batik-batik yang ada di kabupaten lainnya. Seperti itu. Sehingga adanya putra batik, adanya duta batik di Sampang ini mungkin bisa membantu, bisa meng-up juga, bisa mempromosikan juga batik-batik yang ada di Kabupaten Sampang. Sehingga kita itu bisa mengetahui pengrajin batik yang tersebar di seluruh Sampang seperti itu, karena mungkin pembatik itu kurang apresiasi dari kabupaten, sehingga pembatik itu cuma buat saja, tidak diberi nama batik apa seperti itu. Kalau dulu di rumah ada juga tapi tidak diberi nama seperti itu. Ketika buat batik seperti ini, misal kelilingnya itu bunga seperti itu. Loh, kok bisa pakai bunga? Itu tidak ada, filosofinya tidak ada, sehingga asal buat saja seperti itu. Nah, mungkin dengan adanya ini kami bisa membantu bahwasanya batik-batik yang dibuat oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Sampang itu memang harus benar-benar ada filosofinya, sehingga tidak ada duplikat dari kabupaten lain. Sehingga saya sih pernah dengar bahwasanya ada salah satu batik yang diduplikat oleh kabupaten lain seperti itu. Saya kurang tahu, cuman pernah dengar seperti itu. Pernah dengar kabar yang seperti itu. Iya. Jadi untuk batik yang ada di Kabupaten Sampang ini memiliki ciri khas yang berbeda, sehingga ketika nanti kita mau membeli batik itu mau tanya batik Sampang mana, kita itu bisa membedakan antara batik Sampang, batik Bangkalan, batik Pamekasan dan juga Semendap. Ada ciri khasnya masing-masing yang tidak bisa diduplikat oleh pengrajin batik yang ada di kabupaten lain seperti itu. Berarti sudah terdaftar ya, nggak bisa diduplikat berarti. Iya, tidak bisa diduplikat seperti itu. Oke. Itu tahun berapa sih Mister untuk putra batik Sampang ini? Untuk putra batik Sampang itu sekarang sudah 3 periode. Sekarang sudah 3 periode, alhamdulillah. Dan ya memang saya periode yang ketiga seperti itu. Jadi kalau 3 periode mungkin itu dari 2019 ya, dari 2019. 1 tahun tidak ada pemilihan duta karena kemarin ada corona seperti itu. Covid ya. Ada COVID-19, jadi menghalang untuk diadakan audisi putra putri batik Kabupaten Sampang seperti itu. Tapi pasti ada tiap tahunnya. Pasti ada, setiap tahun pasti ada. Untuk tahun ini pasti ada seperti itu. Oh, berarti tahun 2022 ada ya? Ada, pasti ada. Dari kemarin juga ada di Sampang itu ada pemilihan putra putri Sampang. Putra putri Sampang. Memang ada Kacong Ceping Sampang, ada putra putri Sampang, ada putra batik Sampang. Yang membedakan itu apa Mister? Yang membedakan di sini adalah ranahnya. Ranahnya kemana? Arahnya kemana seperti itu. Kalau Kacong Ceping itu lebih ke arah lebih ke arah wisata. Jadi untuk wisata-wisata yang ada di Kabupaten Sampang itu yang mempromosikan itu adalah tugasnya duta Kacong Ceping. Kacong Ceping Kabupaten Sampang. Untuk putra putri Sampang, putra batik dulu ya. Putra putri batik Sampang itu lebih ke budayanya. Seperti contoh batiknya. Batiknya yang lebih dipromosikan. Itu. Terus yang putra putri Sampang itu memang juga di budaya, tapi di putra putri Sampang itu ada yang lebih dikhususkan untuk para remaja. Jadi para pemuda. Bukan pemuda tapi remaja. Sehingga mungkin di sini dijadikan stok untuk nanti diikutkan untuk ajang ke Jawa Timur seperti itu. Bisa jadi. Kalau dari putra putri Kabupaten Sampang seperti itu. Karena di situ banyaknya bakat yang dimiliki oleh anak-anak TK seperti itu. Anak TK bisa nari, bisa pencaksilat dan lain sebagainya. Di situ memang kontesnya itu memang dikhususkan untuk anak-anak SD ke atas sampai SMA ke bawah seperti itu. Kalau mahasiswa tidak ikut di situ. Oh, berarti saya nggak bisa ikut nih. Tidak bisa. Tak kirain bisa ikut sama ikut juga ya. Tidak bisa. Untuk itu mungkin bisa nanti ikut putra putri batik Kabupaten Sampang. Itu berapa itu umur maksimal itu Mister? Umur maksimal ya kalau nggak salah 30 35.
Ya enggak kalau 30. Udah nikah, ya. Ya sekelas mahasiswa seperti itu lah. Mahasiswa lah. Intinya masih kuliah gitu. Ya kalau tidak kuliah nggak apa-apa. Intinya juga memiliki kemauan untuk memajukan atau untuk mempromosikan batik-batik yang ada di Kabupaten Sampang. Sebenarnya sih bukan harus mengikuti duta untuk mempromosikan batik-batik yang ada di Kabupaten Sampang. Kita selaku pemuda di Kabupaten Sampang itu memang tugas kita untuk mempromosikan baik itu wisata, pendidikan, batik dan juga lain sebagainya. Memang harus perlu, memang agen perubahan katanya tadi itu, agen perubahan. Oh iya. Mister ini kemarin saya kan pas lihat story-nya itu kan di Instagram itu story-nya itu pas ngikut lomba Putra Batik Sampang. Ketika perkenalan ya pakai bahasa Mandarin. Itu saya kemarin sempat kaget juga lah. Ini Rohman ngikut apa gitu loh. Ternyata ngikutnya Putra Batik Sampang, tapi pas dapat juara lah gitu. Alhamdulillah gitu. Berarti yang dari rumahnya Mister yang kuliah ke mana? Ke Sampang itu berapa orang kira-kira? Ada 2 orang. Kebetulan ada 2 orang dari desa saya sendiri, ada 2 orang. Ya. Itu ngikut Putra Batik Sampang juga satunya. Kebetulan cuma saya yang ngikut seperti itu. Yang ikut cuma saya. Jadi kemarin yang perkenalan bahasa Mandarin itu sebenarnya saya ingat ketika saya dulu mondok. Lah, jadi ketika dulu saya mondok belajar bahasa Mandarin itu, ini loh gunanya belajar bahasa Mandarin. Pas keluar. Ini loh gunanya pas keluar dari pondok, ini loh gunanya. Bahwasanya memang Allahumma firlah Raden Kiai Haji Muhammad Todyo itu memang pemikirannya sangat jauh sekali ketika kita itu diberikan pembelajaran tentang bahasa Mandarin. Ini loh gunanya biar santrinya mungkin tidak kalah update dengan siswa-siswa yang ada di luar sana. Mungkin di Kabupaten Sampang kemarin itu yang bisa perkenalin itu cuma saya sendiri mungkin seperti itu. Tapi banyak sih yang tahu, mungkin banyak yang tahu bahasa Mandarin, cuman yang ikut di peserta itu cuma saya yang pakai bahasa Mandarin. Soalnya saya pas lihat story-nya di Putra Batik Sampang itu yang pakai bahasa Mandarin cuma Mister sendiri. Ya memang ya seperti itulah. Yang cuma tahu ya cuma saya mungkin, tapi yang di luar saya pasti banyak. Kalau untuk kursusan sih kayaknya gak ada sih Mister di Sampang. Kalau untuk kursusan memang gak ada. Kalau bahasa Inggris? Bahasa Inggris ada. Ada sih, kalau bahasa Mandarin bahasa ada. Inggris ada, bahasa Arab ada di Sampang itu pasti ada. Tapi kalau bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Eropa, kayak yang ada di pondok itu enggak ada. Seperti itu. Cuman fokusnya Arab Inggris toh deh. Teman saya itu ada Mister di Pamekasan katanya mau apa ya kayak mau bikin kursusan di Sampang bahasa Eropa. Lah dia nanya di Sampang ini ada nggak bahasa Mandarin gitu. Ya saya bilang ada Rohman yang pernah jadi teacher, yang pernah jadi lause di Mandarin di Bata-Bata. Oh bahasa Mandarin gini. Berarti lah boleh disengisin lah. Berarti gitu. Jadi dia mungkin pas patah semangat mungkin ini karena memang udah ada gitu mungkin bahasa Mandarin. Mister sendiri kenapa ngambil bahasa Mandarin di pondok? Dulu pas di pondok itu sebenarnya antara bahasa dulu ada bahasa Jepang, ada bahasa Mandarin. Awal mulanya itu saya cuman pilih-pilih saja. Pilih-pilih ikut kursusan bahasa Mandarin, bahasa Jepang itu dibuka, saya pilih-pilih saja. Tahu kebetulan saya pilihnya tepat ke bahasa Mandarin seperti itu, sehingga saya fokusnya di bahasa Mandarin. Misal saya pilihnya di bahasa Jepang, mungkin saya sekarang bisa berbahasa Jepang seperti itu. Ya mungkin karena itu kebetulan seperti itu, bukan niat untuk mengetahui atau niat untuk kursus bahasa Cina itu saya nggak ada karena bahasa Cina itu saya nggak tahu seperti itu. Jadi cuma saya ikut kursus ya alhamdulillah tuh pakai bahasa Mandarin ya sampai sekarang. Meskipun sekarang vakum seperti itu. Tapi kan masih ingat karena sudah jadi lause kan. Lause cuma formalitas saja di pondok. Sebenarnya formalitas nggak jauh seperti itu. Karena tidak ada lagi mungkin yang mau ngajar, tidak ada lagi sehingga diberi kepercayaan ya untuk mengajar seperti itu. Saya dulu kursus bahasa Mandarin itu Mister ya asalnya cuma sekedar kayak pengen kayak enggak gitu loh Mister. Cuma pas saya lihat ceramah-ceramahnya Kiai siapa atau Zulkifli Hasan banyak sampai saya pernah dengar utlubul ilma walau bisin itu kan. Betul sekali. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina lah. Pertanyaan saya lah ini kok Cina gitu loh. Ini kok Cina alasannya kenapa gitu loh. Maka dari itu saya pas mempunyai kayak keinginan untuk kursus bahasa Mandarin aja mungkin. Padahal Mister kan udah tahu sendiri. Saya udah ngabdi kan 1 tahun. Tapi saya masih kursus gitu loh. Sebetulnya saya mempunyai perasaan malu Mister, cuma kayak lah ini kalau bukan sekarang kapan lagi gitu. Tapi pas tengah jalan berhenti juga saya. Karena intinya kan kita sudah mencoba. Udah mencoba. Intinya sudah mencoba. Yang sulit itu bukan kita memulai, tapi untuk mempertahankan itu ya. Di sebuah hubungan pun juga sama. Kalau awal mulanya kita perkenalin ya memang sama-sama suka, awalnya itu sangat
bahkan bisa dikatakan tidak ada pertengkaran. Tapi ketika lama-lama kita menjalani hubungan pasti ada lah cekcok gitu. Jadi ini apa ya, lebih melenceng kepada perbucinan, tapi nggak apa-apa ya, bebas. Putra Batik Sampah kan yang tadi udah banyak kan, tapi nanti kan dipromosiin lagi kan. Jadi kayak mungkin pertanyaan saya sudah cukup kalau di Putra Batik Sampah. Kayak ya mungkin nanti kalau memang ada saya tanyakan gitu loh, Mister. Sebenarnya suatu kebanggaan bisa diundang di podcast di sini seperti itu. Channelnya Ifdal Pin, jangan lupa di-subscribe. Ini saya juga baru mulai, Mister, mulai walaupun subscribers masih sedikit lah gitu. Jadi baru mulai, cuma undang teman-teman di daerah-daerah saya juga gitu. Tetangga gitu yang kayak mempunyai apa ya, kayak udah punya bakat gitu loh. Mungkin kedepannya mau ngundang yang ahli audio lah. Ini ada tetangga saya di sini ahli audio. Mungkin dia jarang promosi, walaupun jarang promosi tapi banyak yang ke situ, Mister. Televisi, kulkas, Cosmos, Magicom dan lain sebagainya lah intinya. Ready for use lah. Semuanya bisa. Intinya audio gitu. Intinya audio. Kalau Mister kan mungkin lebih fokusnya ke bahasa Mandarin ya. Kalau dulu di pondok sih sebenarnya bahasa Mandarin. Tapi kebetulan sekarang itu saya kuliahnya di Perawat. Jadi fokusnya di Perawat sekarang seperti itu. Kalau bahasa Mandarin itu sudah menjadi nomor 2 seperti itu. Bukan mengkhianati bahasa Mandarin. Cuman karena saya sudah ada di posisi perawat seperti itu. Jadi harus memperdalami tentang dunia keperawatan seperti itu. Ya siapa tahu nanti itu Mister yang kerja di Cina pas di Pare itu. Siapa itu? Itu ada mbak saya, mbak angkat sih, bukan mbak angkat. Jadi ketika di Pare itu ada mbak yang ngangkat adik karena mbak Dina itu. Mbak Dina. Kebetulan sekarang adik di Sulawesi kalau nggak salah. Ngapain, Mister?